Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah, lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Akhwat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bermajlis kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih dari kitab Husunul Afaf lil Muslimat, yaitu kitab atau kutaib yang menjelaskan tentang benteng-benteng yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah supaya bisa mendapatkan sikap afaf atau bisa menjaga sikap afafnya, yaitu menjaga diri, menjaga kehormatannya. Yang insyaallah pada sore hari ini kita kaji benteng yang ketujuh atau juga yang kedelapan nanti, karena ini pembahasannya singkat. Hisnun adamu musafahatir rajulil ajnabi. Benteng yang ketujuh yaitu agar seorang wanita tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Agar seorang wanita itu tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena hukumnya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersentuhan dengan laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kata para ulama, ini bentuk kezaliman. Jadi wanita menyentuh laki-laki atau berjabat tangan, ini adalah bentuk kezaliman. Dan yang namanya zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Dan kedzaliman di sini maksudnya zalim kepada dirinya sendiri. Ketika seorang wanita berjabatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ada beberapa hadis di sini yang disampaikan oleh muallif kaitannya dengan benteng yang ketujuh agar wanita bisa mendapatkan afaf, yaitu agar tidak berjabat tangan dengan kaum laki-laki atau dengan laki-laki yang bukan mahramnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu ma kana yubayyihunna illa bil kalam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Maksudnya wanita yang bukan mahram beliau atau wanita yang bukan anak istri beliau. Jadi tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sama sekali. Maka nayubayyihunna illa bil kalam. Nabi tidak membaiat mereka
kecuali dengan ucapan. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada istilah baiat, yaitu berjanji setia. Dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendatangi Nabi, mengucapkan janji setia mereka, dan terkenal ada baiat Aqabah, Al-Ula, dan yang lainnya. Jadi mereka para sahabat, terutama awal-awal keislaman, datang ke Mekah misalnya. Di awal-awal keislaman, mereka penduduk Madinah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Mereka berbaiat, berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum laki-lakinya, mereka menjabat tangan Rasul. Jadi berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kaum laki-lakinya. Sedangkan kaum wanita maka tidak. Jadi di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang baiatnya kaum wanita mukminah di zaman beliau. Yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunnallah. Hai Nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang kepadamu kaum wanita mukminat, wanita-wanita yang beriman, yang mereka yubayyi'naka, mereka berbaiat kepadamu. Berarti ada kaum laki-laki yang mereka berbaiat, ada juga kaum wanita yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaiat kepada Nabi, yaitu janji setia. Mereka mengucapkan janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka alla yusyrikna billahi syai'an, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mereka berjanji untuk tidak syirik. Wala yasrikna, mereka juga berjanji untuk tidak mencuri. Wala yaznina, mereka juga berjanji untuk tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, mereka juga berjanji untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtan, juga mereka tidak melakukan kedustaan yang itu bisa dilakukan dengan aidihin wa arjulihin, dengan tangan-tangan dan juga kaki-kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan juga tidak akan bermaksiat kepadamu wahai Muhammad dalam urusan ma'ruf, dalam urusan kebaikan. Ini mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan janji setia, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, mereka tidak ada yang menjabat tangan Nabi. Tidak ada yang berjabat tangannya dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum laki-laki iya, kaum wanita tidak ada satupun. Jadi kalau mereka sudah mengakui, sudah mengikrarkan janji setia mereka atau baiat mereka, ya sudah diikrarkan, sudah, mereka berarti sudah berbaiat. Dan itu yang namanya baiat, mengucapkan janji setia. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang kepada Nabi. Tapi setelah Islam ini luas, tidak mungkin semuanya datang kepada seorang khalifah. Apalagi di zaman sekarang, zaman terjadi perpecahan di mana-mana, masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri. Bahkan mulai zaman sahabat saja Islam sudah terpecah. Ada daulah Bani Abbasiyah, ada daulah Bani Umayyah. Sudah terpecah. Maka baiatnya mereka kepada pemimpin daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya kota Madinah waktu itu masih mengikuti daulah Bani Umayyah, mereka masih
membaiat kepada, atau mereka berbaiat kepada khalifah dari Bani Umayyah. Tapi setelah dikuasai oleh Bani Abbasiyah, mereka pun membaiat kepada atau berbaiat kepada khalifah dari Bani Abbasiyah. Seperti itu yang terjadi. Maka sekarang kita pun sama. Kita berbaiat kepada pemimpin kita yang sah, pemimpin yang menguasai negara kita, yang mereka jelas kekuasaannya, bukan negara bayangan, ya. Mereka jelas kekuasaannya, kemudian punya tentara yang bisa mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu namanya penguasa, pemimpin. Yang kita berbaiat kepada pemimpin yang sah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbaiatnya kepada pemimpin yang sah, yang tadi punya kekuasaan dan punya tentara yang bisa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Itu yang kita berbaiat, walaupun baiat kita tidak secara langsung. Zaman dahulu juga seperti itu. Setelah Islam tersebar luas, gak mungkin orang-orang yang datang dari jauh, mereka datang menemui pemimpinnya, penguasanya, lalu baiat. Tidak mungkin. Tapi masing-masing berbaiat melalui perwakilan mereka. Istilahnya sudah mengakui lah. Ketika sudah mengakui pemimpin kita yang ada di negara kita itu adalah pemimpin yang sah, kita berbaiat kepadanya, tentunya berbaiat dalam hal ma'ruf, dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, kaum wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan baiat mereka, mengucapkan janji setia mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengucapkannya, yang berarti mereka sudah berbaiat, Nabi mengatakan, intalikna faqad baya'tukunna. Pergilah kalian, ya, silahkan bubar, karena aku telah membaiat kalian. Jadi seperti itu keadaannya. Lalu Nabi SAW itu tidak menyentuh tangan-tangan mereka sama sekali. Dan penjelasan para ulama, ini bukan khusus untuk Nabi. Jadi bukan berarti itu kan hanya khusus Nabi. Tidak. Nabi ingin menjelaskan kepada umat ini bahwa beliau itu tidak membaiat mereka kecuali dengan ucapan, ya, tidak dengan memegang tangan-tangan mereka. Ini bukan khusus untuk Nabi saja, tapi berlaku bagi umatnya. Juga hadis yang kedua, wa an Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihun nisa. Ya, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis dari Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha. Dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku, kata Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ini kata Nabi. Jadi di samping para sahabat seperti istri beliau Aisyah memberitahukan keadaan Nabi, perbuatan Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Juga Nabi sendiri menyatakan, innila usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Berarti fi'liyah beliau seperti itu, ya, perbuatan Nabi seperti itu, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Lalu ucapan Nabi juga menegaskan hal itu. Aku, kata Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Yang sekali lagi, baik perbuatan atau ucapan Nabi ini bukan hanya khusus untuk Rasul. Jadi ketika orang menyanggah
Nggak boleh berjabat tangan dengan wanita, dia menyanggah, itu kan kalau Rasul, kalau kita ya boleh-boleh saja. Tidak. Hukum yang Nabi SAW tetapkan, yang beliau mengatakan aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, ini berlaku untuk Nabi dan juga berlaku untuk orang lain, untuk umatnya. Ini hadis yang kedua. Lalu hadis yang ketiga sebagai tambahan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang dinyatakan hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, la in yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillulah. Kata Nabi, sungguh lebih baik ditusuk kepala kalian dengan jarum, atau sungguh jika kepala kalian itu, ya, kepala salah seorang dari kalian itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maksudnya ini ancaman. Jadi mending orang sekarang di dunia dia ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik atau lebih ringan siksanya di dunia ini daripada seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, karena dosanya itu lebih besar, siksanya lebih berat. Jadi mending tertusuk oleh jarum daripada akibat dari bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, daripada dosa berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini maksudnya. Maka kata para ulama, ya, hadis ini, hadis la in yut'ana fi ra'si ahadikum, sungguh salah seorang dari kalian itu ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, lebih baik daripada dia harus menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, ya. Hadis ini kalau direnungi sebenarnya sudah cukup untuk menghalangi, untuk mencegah seseorang dari perbuatan dosa ini, yaitu dosa bersentuhan atau berjabat tangan, termasuk bersentuhan. Karena ketika orang memahami hadis ini, memahami hadis yaitu lebih baik ditusuk dengan jarum, kalau orang memahaminya dengan benar, dengan baik, maka akan menimbulkan sikap supaya dirinya itu menjaga dari berbagai fitnah, dari perbuatan keji. Sebaliknya, kalau orang membiarkan urusan berjabat tangan, nggak apa-apalah berjabat tangan cuma sebentar misalnya, atau nggak apa-apalah berjabat tangan dengan orang yang sudah lanjut usia, nggak apa-apalah, ya. Kadang orang merasa itu perkara yang gampang atau perkara yang sepele. Tapi kalau kita pahami hadis ini tadi, ya, lebih baik ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi daripada harus bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau sebaliknya, ya, laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena kalau orang membiarkan urusan berjabat tangan, sebaliknya tadi, kalau orang berusaha mencegah dirinya akan tercegah dari perbuatan fitnah. Demikian pula sekarang sebaliknya, kalau orang membiarkan urusan berjabat tangan, dia menganggap remeh, maka nanti akan muncul berbagai fitnah dan juga perbuatan-perbuatan keji. Kemudian masih kaitannya dengan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, ini bagi kaum wanita, bagi ibu-ibu atau akhwat sekalian.
Perhatikan, tidak boleh pula berjabat tangan meskipun dengan penghalang. Jadi kalau seorang wanita dia pakai penghalang di tangannya, misalnya sarung tangan atau yang sejenisnya, mungkin pakai kain atau apa, lalu bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, mungkin sama-sama pakai kaos tangan, maka tetap saja hukumnya tidak boleh atau hukumnya dilarang. Karena hadis tadi, 3 hadis tadi yang kita baca itu menyatakan hal itu. Ya, tidak bolehnya wanita berjabat tangan, mau pakai penghalang mau tidak, tetap saja dilarang. Walaupun ada yang berdalil dengan hadis yang dibolehkannya berjabat tangan kalau ada penghalang, tapi hadisnya dhaif. Perhatikan hadisnya nih, hadis yang dhaif yang dijadikan dalil oleh orang yang membolehkan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yaitu an Ma'qil bin Yasar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusafihun nisa min tahtis saub. Dari Ma'qil bin Yasar, dia menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjabat tangan dengan wanita dari balik kain atau baju beliau. Maksudnya tangan ini dihalangi dengan kain, dengan baju, atau mungkin kain-kain yang lain seperti tadi sarung tangan. Maka tetap saja itu gak boleh, karena hadis ini tadi yang menyatakan Nabi pernah berjabat tangan dengan para wanita dari balik kain beliau, hadisnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah. Bahkan hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih namanya hadis mungkar. Dan hadis mungkar ini derajat hadis yang rendah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan atau sebagai dalil. Ini yang harus kita pahami. Jadi kadang ada orang yang menganggap, kamu kan pakai kaos tangan, pakai sarung tangan, boleh kamu berjabat tangan dengan laki-laki lain. Maka ini tadi penjelasannya, hadisnya dhaif yang menyatakan dibolehkannya dengan ada penghalang. Kemudian hadis-hadis yang menyatakan dilarangnya berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu hadis-hadisnya umum sifatnya, baik pakai penghalang atau tidak, semuanya itu dilarang. Lalu permasalahan yang terakhir tadi yang sudah sedikit saya singgung, ya, berjabat tangan dengan laki-laki yang sudah lanjut usia atau sebaliknya. Kalau panjenengan Bu, ya, itu sebagai seorang wanita, mungkin ada yang masih muda. Sekarang wanita yang masih muda misalnya berjabat tangan dengan laki-laki yang sudah lanjut usia, bahkan mungkin sudah sulit jalan karena sudah sangat tua. Bagaimana, boleh atau tidak? Maka jawabannya juga sama. Atau sebaliknya sekarang, laki-laki yang masih muda berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, padahal wanita itu sudah lanjut usia, maka sekali lagi sama hukumnya, yaitu tidak dibolehkan atau hukumnya haram. Karena keumuman nas-nas yang menerangkan tentang hal itu. Karena kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, ya, ketika misalnya mau berjabat tangan, dia nggak mau karena tahu hukumnya tidak boleh. Kadang orang yang sudah tua bilang, kan saya sudah tua. Atau mungkin, ya, orang menganggap karena sudah tua sih, ya, kan nggak apa-apa, saya kan sudah tua, saya sudah nggak butuh wanita misalnya. Maka sama saja di sini. Ya, jadi meskipun laki-laki itu sudah nggak ada syahwat istilahnya, karena sudah lanjut usia, ya, sudah sangat tua,
dan juga aman dari syahwat, karena dia merasa sudah tidak ada syahwat lagi. Berarti kelihatannya aman. Maka tetap saja, meskipun orang merasa aman dari syahwat seperti tadi karena alasan lansia, tetap saja hukumnya tidak boleh dalam Islam. Karena tadi Nabi sendiri ya, itu kan umurnya juga sudah tua, 60 tahun lebih. Beliau menerangkan tentang hal ini, tentang tidak bolehnya seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, seorang wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini permasalahan tentang berjabat tangan, hukumnya tidak dibolehkan. Ini hisnun yang ketujuh, atau benteng yang ketujuh, yaitu adamu musafahatir rajulil ajnabi, agar seorang wanita memiliki sifat afaf supaya bisa menjaga dirinya, yaitu agar tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang berarti kalau dengan mahramnya hukumnya boleh. Jika ada seorang wanita, mungkin dia seorang istri karena sudah menikah, dia berjabat tangan dengan pamannya, boleh apa tidak? Boleh. Dengan ayahnya, dengan saudaranya, apalagi, jelas dibolehkan. Tapi kalau dengan ipar, ini gak boleh. Tapi kalau dengan saudara sepupu juga tidak boleh. Walaupun kadang orang merasa adanya kedekatan, kan biasa di masyarakat kita biasanya, kalau saudara sepupu kan kadang dekat, karena kedua orang tua mereka itu kakak beradik. Ya, misalnya si A dengan si B, ya laki-laki dengan wanita, ya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, tapi keduanya punya hubungan yang dekat, yaitu kedua orang tua mereka, si A dengan si B, kakak beradik. Kalau kedua orang tuanya karena kakak beradik berjabat tangan boleh. Tapi sekarang si A dengan si B hubungannya cuma sepupu, anaknya yang tua dengan yang muda, hubungan mereka berarti sepupu. Maka kalau sepupu bukan mahramnya, yang berarti kalau bukan mahram nggak boleh berjabat tangan. Nah, yang sering terjadi kalau di masyarakat kita itu kalau pas musim Idul Fitri. Nah, kalau pas musim Idul Fitri biasanya banyak orang berkunjung ke rumah orang lain, rumah tetangga. Kadang bertemu dengan saudara sepupunya, lalu berjabat tangan, mereka menganggap itu wajar. Alasannya tadi kan aman dari fitnah, wong itu kan saudara kamu sendirilah. Nah, itu. Jadi menganggap itu adalah perkara yang sudah terbiasa dan mereka merasa aman-aman saja. Tapi ingat, syariat Islam itu berusaha menjaga jiwa manusia, jiwa kaum muslimin supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Dan salah satu tujuan atau syariat tidak bolehnya laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita yang berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, semuanya tidak dibolehkan. Lalu yang kedelapan, benteng yang kedelapan, yaitu hisnun al-bu'du anil ikhtilati birrijali al-ajanib. Benteng yang kedelapan yaitu menjauhkan diri, menjauh dari al-ikhtilat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau tadi berjabat tangan karena itu bukan mahramnya, jangan. Tujuannya untuk menjaga diri nih, agar wanita ini memiliki sifat afaf. Sekarang yang kedelapan juga
Untuk bisa memiliki sifat afaf, yaitu wanita itu harus memiliki benteng dengan menjauh dari bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhatikan ya. Ada kisah di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana para wanita di zaman dahulu. Tapi tentunya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan cuma sekedar cerita. Tapi di dalam kisah-kisah Al-Qur'an itu terdapat banyak ilmu, banyak pelajaran, banyak nasihat yang bisa diambil ibrahnya. Perhatikan di sini. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika dia lari dari Mesir, melarikan diri. Awalnya tidak tahu kemana arah tujuannya, pokoknya dia harus keluar dari Mesir sejauh-jauhnya. Nah, kemana dia mau berlari tidak tahu, arah kemananya nggak tahu, arah tujuannya itu nggak tahu. Lalu akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu masih muda, dia sampai ke kota Madian. Sampai di Madian. Madian itu negerinya Nabi Syuaib. Nah, kebetulan ketika sampai di Madian, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-23 nih. Qala Allah Subhanahu wa taala walamma wara'a ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Ya, surat Al-Qasas ayat yang ke-23. Allah mengatakan walamma warada ma'a Madyan. Ketika Nabi Musa sampai di sumber air negeri Madyan. Walamma warada ma'a Madyan. Ketika Nabi Musa sampai di sumber air di negeri Madyan, ada sumur lah. Yang sumur itu menjadi sumber pengambilan air. Banyak orang-orang yang mengambil air dari sumur tersebut. Dan mereka sekaligus membawa hewan-hewan ternak mereka. Ketika Nabi Musa sampai di sana, sampai di sumber air di negeri Madyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Maka beliau mendapati sekelompok orang yang sedang meminumkan ternak-ternak mereka. Jadi kan Nabi Musa dia lari dari Mesir sampai ke Madian, jauh ini ya. Yang namanya Madian sampai ke Mesir itu sudah beda benua. Tapi dalam rangka menyelamatkan diri, Nabi Musa terus berjalan. Sampai di Madian, dia mendapati ada sekelompok orang yang sedang meminumkan untuk ternak-ternak mereka. Mereka mengambil dari sumur atau sumber air yang ada di Madian tersebut, dan mereka berdesak-desakan. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Dan dia juga menjumpai di belakang mereka imra'ataini tadudan, ada dua orang wanita yang sedang menghalangi ternaknya supaya ternaknya menjauh dari ternak-ternak yang lain. Qala ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada keduanya, ma khatbukuma, apa maksud kalian berdua kok seperti ini? Yaitu di mana yang lain sedang pada sibuk berdesak-desakan ngambil ngambil air yang ada di sumur tersebut. Ketika mereka mengambil air kan otomatis karena jumlahnya banyak dan harus bolak-balik, maka berdesak-desakan di sana. Ternyata ada dua orang wanita yang tidak ikut desak-desakan.
Ya. Keduanya tidak ikut desak-desakan, malah sedang menghalangi ternaknya supaya tidak bercampur dengan ternak yang lain atau supaya tidak meminum minumannya orang lain. Sehingga Nabi Musa, ya, yang punya jiwa kemanusiaan, ingin menolong sesama, maka dia pun bertanya, apa yang kalian lakukan kok seperti ini? Maksud kalian apa? Kok kalian di belakang seperti ini? Qalata, keduanya pun mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan memberikan minum kepada ternak-ternak kami sampai para penggembala itu memulangkan ternak-ternak mereka. Jadi ini yang dilakukan oleh dua orang wanita ini. Yang keduanya adalah anaknya Nabi Syuaib. Perhatikan di sini, ya. Ini sikap atau watak asli seorang wanita, yaitu punya rasa malu. Malulah kalau bercampur dengan kaum laki-laki, kan seperti itu. Sebenarnya ini watak asli seorang wanita. Kalau harus bercampur dengan kaum laki-laki, mereka malu, mending nanti sajalah terakhir, kan gitu. Ya, coba kita perhatikan. Ketika seorang wanita harus keluar dari rumahnya untuk suatu pekerjaan, ya, lihat di sini, anak perempuannya Nabi Syuaib ketika keluar harus mengambil air. Berarti keluarnya mereka itu karena suatu pekerjaan yang itu mereka butuhkan. Ketika keluar, perhatikan, anaknya Nabi Syuaib atau putrinya Nabi Syuaib ini tidak keluar sendiri. Jadi wanita itu kalau punya suatu pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumahnya, maka harus ada temannya. Ya, kalau bisa ada temannya di sini seperti yang dicontohkan oleh anaknya atau putrinya Nabi Syuaib. Mereka keluarnya itu berdua. Bukan cuma satu anak perempuannya, tidak, tapi kedua-duanya. Keduanya keluar. Jadi yang satu tujuannya untuk menemani yang lain, sehingga mereka bisa menjauh dari berbagai syubhat, mereka menjauh dari berbagai godaannya setan. Satu dengan dua lebih berat godaannya satu wanita. Kalau dua mungkin ada yang mengingatkan, apalagi kalau tiga atau lebih dari itu mungkin insya Allah akan lebih terjaga. Nah, intinya tadi itu keadaan wanita di zaman dahulu, yang kalau sekarang kita bandingkan dengan keadaan wanita di zaman sekarang. Kalau mereka, para wanita seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, jelas mereka adalah wanita yang salihah. Mereka adalah wanita yang salihah. Nah sekarang coba kita lihat, ketika ada suatu perkumpulan yang hanya karena urusan dunia, misalnya, ini misal Bu, kalau ada bagi-bagi door prize, misal sebuah toko misalnya, ya, atau mungkin minimarket atau apa misalnya, sedang ada door prize, memberikan hadiah kepada siapapun yang datang. Kira-kira yang datang itu, ya, itu cuma laki-laki semua, yang perempuannya ogahlah saya nggak mau door prize-an, atau malah sebaliknya? Biasanya malah sebaliknya, yang paling semangat ingin dapat door prize siapa? Perempuannya. Tapi kadang seringnya campur baur. Ketika mereka ingin mendapatkan door prize, mereka bertumpuk-tumpuk orangnya, campur baur laki-laki perempuan, hanya karena urusan door prize. Coba tiru tadi, contoh tadi, dua orang putrinya Nabi Syuaib, keduanya menjauh, menghalangi ternaknya jangan sampai campur. Kalau campur nanti mereka repot, kan gitu. Menjauhnya susah, menyingkirkannya susah.
Sehingga keduanya pun harus menyingkir, tidak ikut desak-desakan. Padahal mereka juga sangat butuh kepada airnya. Ternak-ternak mereka butuh air minum, butuh diberi minum, mereka juga butuh. Tapi kebutuhan itu bukan berarti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu campur baur, sehingga bisa saja mereka saling bersentuhan. Nggak usah yang jauh-jauh lah. Kalau panjenengan lihat Bu, antrian gas saja, bukan cuma gasnya saja yang berdesak-desakan. Kalau gasnya jelas klotak, lontang itu pada berdesak-desakan. Orang-orangnya juga ikut. Walaupun kadang barisannya rata-rata ibu-ibu, tapi kadang bapak-bapak juga ikut-ikutan. Sehingga seperti itu terjadilah ikhtilat, terjadilah percampuran. Ini. Makanya kalau kita baca ayat ini tadi, ayat yang menjelaskan bagaimana sikap wanita yang punya rasa malu, tidak mau bercampur dengan laki-laki, padahal mereka punya hajat, punya keperluan. Lah kalau sekarang malah asik ikut desak-desakan, padahal mereka punya hajat juga, ingin ngambil air, bahkan lebih penting daripada door press, daripada gas-gas mungkin masih bisa ditunggulah. Mereka sangat butuh. Tapi sikap mereka, karena mereka punya rasa malu yang bisa menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berikan penjagaan kepada mereka. Ini ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-23. Atau kita lihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadna furujahun. Al-ayah. Katakan kepada kaum laki-laki mukmin, katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kata Allah, dzalika azka lakum, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, kata Allah, dan katakan kepada orang-orang mukmin wanita, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Perhatikan di sini ayat ini. Perintah agar supaya kaum laki-laki dan juga kaum wanita menundukkan pandangan, dan menundukkan pandangan dari lawan jenisnya atau orang-orang yang bukan mahramnya, itu hukumnya wajib. Ya, tidak dimaafkan kecuali kalau pandangan itu pandangan yang sekilas, tiba-tiba, atau pandangan sekejap. Misalnya Bu, jenengan melihat seorang laki-laki yang lewat, begitu lewat setelera ban, terus dialihkan pandangannya ke yang lain, maka ini pandangan yang ma'fu, yang dimaafkan. Tidak begitu lewat mencenger terus, nah ini yang jadi nggak boleh. Kalau begitu lewat kelihatan terus nggak memandang lagi, ini sudah, itu berarti kenikmatan. Tapi kalau memandangi terus, maka jadilah dosa. Nah, Allah memerintahkan supaya kita itu menundukkan pandangan. Laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, kaum wanita juga sama diperintahkan untuk menundukkan pandangannya.
Dan perintah ini tadi dikatakan wajib. Kalau sekarang wanita bercampur dengan laki-laki, kira-kira bisa nggak mereka menundukkan pandangan ketika bercampur? Maka sulit sekali mereka untuk menundukkan pandangannya. Malah kadang ketika bercampur seperti itu, mereka terus-menerus memandanginya. Bahkan kadang memandangi sambil merenungi. Bahkan kalau misalnya laki-laki melihat wanita yang cantik, mengande-ande, saya bisa memilikinya kapan? Atau sebaliknya, seorang wanita melihat laki-laki yang ganteng, aduh ganteng, kapan dia jadi suami saya? Itu dari pandangan terus berpikir. Kenapa? Lama di situ memandanginya. Jadi bukan cuma lama, tapi sambil merenunginya, sambil berande-ande. Mulai dari matanya dipandangi, wajahnya, atau mungkin anggota tubuh yang lain yang nampak dipandangi semuanya. Kalau mereka bercampur baur seperti itu, bagaimana perintah Allah supaya menundukkan pandangan bisa dilaksanakan? Kan nggak mungkin. Berarti di sini perintah untuk menundukkan pandangan dengan anjuran supaya tidak bercampur itu sinkron, pas, sama. Kalau sekarang kita disuruh menundukkan pandangan, sementara dibolehkan bercampur baur laki-laki perempuan tanpa penghalang, boleh enggak? Maka jelas enggak boleh. Karena apa? Perintah untuk menundukkan pandangan enggak bisa dilaksanakan. Ini makanya ayat yang berisi perintah supaya kaum laki-laki menundukkan pandangan serta kaum wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka, itu sejalan dengan larangan bercampur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Lalu di sini mengatakan al-bu'tu 'anil ikhtilat birrijal fi amakinit ta'lim. Menjauh, menyingkir agar tidak bercampur dengan kaum laki-laki sekalipun di tempat-tempat ta'lim, sekalipun di tempat-tempat belajar. Maksudnya kalau bisa belajar itu dipisah, laki-laki, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Sehingga lihat bagaimana para sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahabar rijalu bihadisik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Faqala istami'na fi yawmi kada wa kada fi makanin kada wa kada fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menuturkan, datang seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita itu pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bihadisik, wahai Rasulullah, kaum laki-laki mereka telah pergi membawa ilmu darimu. Mereka membawa hadismu wahai Rasul. Berarti mereka telah punya ilmu. Dan kami kaum wanita iri karena yang belajar dari Rasul kebanyakan kaum laki-laki. Atau rata-rata kaum laki-laki yang belajar dari Rasul, mereka bisa mendekat kepada Rasul, bertanya tentang urusan-urusan agama, mereka jadi mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mereka pulang, mereka pergi, punya ilmu yang banyak. Ini seorang wanita yang memang punya semangat untuk belajar, iri dalam kebaikan, dan ini dianjurkan. Ya, ini perkara yang dianjurkan.
yaitu iri tapi untuk mendapatkan kebaikan urusan akhirat terutama. Ini iri yang sangat dianjurkan. Jadi iri itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Kalau yang dilarang itu urusan-urusan dunia, tapi yang dibolehkan urusan-urusan akhirat. Kalau misalnya ada orang lain yang punya harta tapi hartanya kok disodakohkan, itu iri. Pingin sekali bisa bersodakoh, itu iri yang benar atau yang disebut dengan ghibtah. Ya. Hasad tapi dibolehkan, ya. Tapi namanya bukan hasad, yaitu ghibtah. Menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan sesuatu yang diinginkan itu adalah urusan-urusan agama. Ini salah satu contohnya, seorang wanita yang minta kepada Nabi karena merasa kaum laki-laki mereka telah membawa hadis-hadis yang banyak dari Rasul. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fi. Maka berikan kepada kami, berikan kesempatan dari dirimu wahai Rasul sehari, ya, yang kami akan datang menemuimu agar engkau ajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini wanita punya inisiatif bagaimana Rasul memberikan kesempatan sehari sajalah dalam sepekan untuk menyampaikan ilmunya kepada para wanita. Karena memang mereka itu sadar nggak boleh bercampur baur dengan kaum laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan ijtami'na fi yaumi kada wa kada. Kalau begitu berkumpullah kalian di hari ini dan itu. Fi makani kada wa kada, di tempat ini dan itu. Fajtama'na, maka akhirnya mereka pun berkumpul dan Rasul SAW mendatangi mereka, lalu beliau ajarkan ilmu kepada mereka dari ilmu yang Allah sudah berikan kepada beliau. Ini. Jadi di sini mengapa mereka tidak membaur dengan kaum laki-laki? Karena memang hukumnya haram. Dan kalau mereka ingin mendapatkan hak seperti kaum laki-laki, mereka minta kepada Rasulullah SAW memberikan kesempatan supaya mereka tidak bercampur dengan kaum laki-laki ini. Jadi dalam urusan mendapatkan ilmu pun sebaiknya dipisah. Buat tempat yang terpisah dengan kaum laki-laki. Bahkan untuk anak-anak sekolah juga seperti itu, kalau bisa dipisah. Ya, dipisah dengan digabung, insya Allah manfaatnya lebih besar dipisah. Dan sudah banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pondok-pondok. Mereka itu memisah dengan menggabung. Ya, ada juga sekolah yang masih bergabung kan ya, dengan sekolah yang sudah terpisah. Ternyata tingkat kesulitannya dalam urusan pergaulan itu lebih berat kalau mereka gabung. Yang urusan pacaran dan urusan yang lain, pelecehan dan lain sebagainya, itu lebih banyak ketika digabung. Ya, lebih banyak digabungnya. Walaupun kadang ada yang membolehkan, tapi ternyata madaratnya lebih besar, lebih berbahaya. Karena ada sebagian orang yang masih menggabungnya dengan berbagai macam alasan. Ya, adanya kesamaan dan lain sebagainya. Supaya mereka bisa mengenal, tapi ternyata ketika mengenal malah lebih parah, lebih berbahaya. Sekarang begini, dipisah saja. Lihat di pondok-pondok pesantren, dipisah saja, beda komplek, cuma berdekatan, itu saja mereka masih bisa mencuri-curi kesempatan untuk bisa pacaran. Apalagi kalau digabung, naudzubillah. Dipisah saja seperti itu keadaannya, apalagi kalau digabung. Makanya di sini
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk memberikan kajian khusus untuk para wanita di zaman beliau, beliau mengiyakan. Karena itu tadi dalam rangka supaya kaum wanita tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Juga al-bu'du 'anil ikhtilat birrijal fi amakinil ibadah, agar menjauh dari bercampur dengan kaum laki-laki sekalipun di tempat-tempat ibadah. Di masjid misalnya ya. Kalau bisa dipisah kan gitu. Tempat ibadah saja yang kemungkinan besar lebih aman dari fitnah daripada tempat-tempat yang lain, tapi sama saja itu juga nantinya akan menimbulkan fitnah. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, sebaik-baik saf kaum laki-laki adalah yang paling depan, paling pertama. Wa syarruha, dan yang paling jelek atau sejelek-jelek saf untuk kaum laki-laki yaitu yang akhir, yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf untuk kaum wanita adalah yang belakang. Nih, sebaik-baik saf untuk kaum wanita itu yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Perhatikan di sini, Nabi mengatakan hadis ini karena memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, mereka ketika sholat itu tidak ada hijabnya. Ketika sholat tidak ada tabir penutupnya antara laki-laki dengan wanita. Maka ketika kondisinya tidak ada tabir, tidak ada hijab, maka saf yang paling belakang bagi kaum wanita itu lebih baik. Lalu kalau sekarang sudah ada tabirnya, sudah ada pembatasnya yang jelas itu menghalangi, terpisahkan ya, tapi masih mendengar suaranya dan lain sebagainya, maka kata para ulama bisa saja wanita berada di depan kalau memang sudah ada penghalangnya. Jadi ini jika masjid tidak ada satirnya, tidak ada hijabnya, baru dikatakan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Nabi mengatakan hal ini juga dalam rangka menjaga agar tidak adanya ikhtilat di antara jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Ini karena ikhtilat itu perkara yang dilarang. Juga hadis wa an Atha radhiyallahu anhu qala, kanat Aisyatu radhiyallahu anha tatufu hajizah minar rijal la tukhalituhum faqalat imra'atun intaliki nastalimu ya ummal mu'minin qalat intaliki anki wa abad fakunna yakhrujna mutanaqqirat bil lail fayatufna ma'ar rijal. Akhrajahul Bukhari. Hadis dari Atha radhiyallahu anhu, dia menuturkan Aisyah dahulu, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika tawaf, tawafnya Aisyah itu tatufu hajizah minar rijal, dia tawaf dengan ada penghalang antara dirinya dengan kaum laki-laki. La tukhalituhum, dia tidak bercampur dengan mereka. Ini sampai tawaf saja kalau memang memungkinkan waktu itu. Tawaf yang dilakukan oleh Aisyah itu terpisah, ada pembatasnya. Itu kalau memang memungkinkan seperti keadaan dahulu.
atau mungkin keadaan sekarang ini orang-orang yang umroh atau haji sekarang, mereka kan terpisah. karena apa? Sedikit jamaahnya, masih bisa mereka dipisah-pisah. Ya, tawaf saja sekarang sepi, itu yang namanya Masjidil Haram dan juga Safa Marwah. Ya, Ka'bah itu sepi sampai sekarang. Masih ada sih jamaah umroh, tapi sangat sepi. Nah, mungkin kalau sekarang yang terjadi bisa dipisah, tapi ketika rame, ya nggak mungkin dipisah. Nah, Aisyah di sini bercerita, tawafnya dia dahulu itu ada pemisahnya. Lalu faqalat imra'ah, ada seorang wanita yang mengatakan kepada Aisyah, intoliki, ayo pergilah ikut bersama kami, nastalimu, kita menyentuh ya Hajar Aswad, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin. Qalat, kata Aisyah, intoliki anki, silahkan kamu pergi saja. Wa abad, dia tidak mau ikut, karena memang dia maunya ada pemisahnya, terpisah dari yang lain. Lalu fakunna yakhrujna mutanakkirat, mereka inginnya keluar dengan mengasingkan diri, dengan apa? Menyendiri. Ternyata ya, mereka mutanakkirat billail, mengasingkan diri di malam hari. Fayatufna ma'ar rijal, ternyata mereka tawafnya dengan kaum laki-laki. Mungkin kalau keadaan tawaf dengan keadaan yang sekarang ya, atau maksudnya kondisi-kondisi rame, itu perkara yang ma'fu barangkali, perkara yang bisa ditoleransi, dimaafkan, karena kondisinya seperti itu. Yang enggak ada ini tempat tawaf laki-laki, ini tempat tawaf wanita, susah diatur. Karena ya, mereka datang dari berbagai penjuru, dan mereka datang enggak satu waktu, mereka datang bergantian terus begitu ya. Kan datangnya itu enggak ada jamnya, jam sekian sampai jam sekian untuk wanita, enggak ada, enggak bisa. Kalau Masjid Nabawi masih bisa dipisah, tapi Masjidil Haram untuk urusan tawaf, mereka tawaf kapanpun selalu ada, selalu rame, nggak mungkin. Maka itu mungkin perkara yang masih ditoleransi. Sekalipun kalau Aisyah dahulu ketika melakukannya ya, dia ada hajis atau ada penghalang. Serta yang terakhir di sini, yaitu al-bu'du 'anil ikhtilat birrijali fit turuqat, menjauh dari bercampur dengan kaum laki-laki di jalan-jalan. Perhatikan di sini, di jalan pun kalau bisa jangan bareng kayak gitu, tapi terpisah. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, laisa lin nisa'i wasatut thariq, tidak ada hak bagi kaum wanita bagian tengah jalan. Maksudnya kalau wanita itu berjalan di jalan-jalan biasa, jalan-jalan umum, jalannya wanita itu di pinggir, jangan di tengah. Dan Rasul menyatakan hal ini supaya mereka terpisah. Ya. Sampai Nabi ketika menemui para wanita yang ternyata mereka bercampur dengan kaum laki-laki, beliau mengatakan kepada mereka, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq alaikunna bi khafatit tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita yang waktu itu beliau dapati mereka bercampur, istakhirna, mundurlah kalian wahai kaum wanita, karena fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq, tidak ada hak bagi kalian untuk menguasai jalan. Jadi kalau urusan jalan, jangan kalian kuasai wahai wanita. Alaikun nabi khafatit tariq, hendaklah kalian itu berada di tepian jalan. Maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar wanita itu terpisah dari kaum laki-laki. Tadi untuk menghindarkan diri dari berbagai fitnah. Sampai jalan saja, urusan jalan
Nabi SAW memperhatikan urusan kaum wanita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini ya, insyaallah kita lanjutkan masih benteng yang ke-9 insyaallah, yaitu tentang at-tahalli bi khuluqil haya, agar wanita itu menghiasi dirinya dengan akhlak al-haya, yaitu sikap malu. Artinya wanita itu harus punya rasa malu, yang itu harus menghiasi dirinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.